the Pancasila. Panca means five, Sila means principle. The Pancasila, the five guiding principles of our national life. Pada masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1949, Pancasila mulai ditetapkan secara resmi sebagai dasar negara Indonesia. Rumusan Pancasila tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada masa ini, bangsa Indonesia sedang berjuang mempertahankan kemerdekaan dari ancaman penjajah sehingga Pancasila digunakan sebagai alat pemersatu bangsa. Nilai-nilai persatuan, nasionalisme, dan semangat perjuangan sangat menonjol dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah di bawah Soekarno berusaha menjadikan Pancasila sebagai landasan utama dalam membangun negara yang baru merdeka. Setelah itu, Indonesia memasuki masa Republik Indonesia Serikat atau RIS pada tahun 1949 sampai 1950. Pada masa ini, bentuk negara Indonesia berubah menjadi negara federal sebagai hasil dari komparasi meja bundar dengan Belanda. Walaupun Pancasila tetap digunakan sebagai dasar negara, penerapannya tidak berjalan maksimal karena sistem pemerintahan federal menyebabkan kekuasaan terbagi ke beberapa negara bagian. Situasi politik yang belum stabil membuat pelaksanaan nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Masa RIS berlangsung singkat karena sebagian besar rakyat Indonesia menginginkan negara kesatuan. Selanjutnya, Indonesia memasuki masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959. Pada periode ini digunakan UUD sementara 1950 dengan sistem pemerintahan parlementer. Akan tetapi, munculnya konflik dari nasionalis, agama, dan komunis. Selain itu, Badan Konstitusi gagal menyusun UUD baru sehingga menimbulkan krisis politik. Untuk mengatasi keadaan tersebut, Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menandai dimulai masa demokrasi terpimpin tahun 1949 sampai 1965. Pada masa ini, Indonesia kembali menggunakan UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara. Namun, penerapan Pancasila lebih banyak dipengaruhi oleh Presiden. Soekarno memperkenalkan konsep Nasakom, yaitu gabungan nasionalisme, agama, dan komunisme. Jadi, kekuasaan pemerintah lebih besar dan kehidupan demokrasi mulai terbatas. Setelah berakhirnya demokrasi terpimpin, Indonesia memasuki masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998 yang dipimpin oleh Soeharto. Pada masa ini, pemerintah berusaha melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Pancasila dijadikan asas tunggal bagi seluruh organisasi politik dan masyarakat. Pemerintah juga mengadakan program penataran P4 atau pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila agar masyarakat memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di bidang ekonomi, pembangunan berjalan cukup pesat dan stabilitas negara lebih terjaga. Akan tetapi, dalam praktiknya terjadi penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, pembatasan kebebasan berpendapat, dan pemerintahan yang cenderung otoriter. Akibatnya, Pancasila sering dianggap hanya sebagai alat legitimasi pemerintah untuk mempertahankan kekuasaan. Sehingga kondisi tersebut memicu aksi demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah yang menuntut reformasi serta mengakhiri pemerintahan Soeharto karena dianggap banyak terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Aksi mahasiswa semakin besar setelah terjadinya tragedi Trisakti. Mahasiswa kemudian menduduki gedung DPR, MPR, hingga akhirnya Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998. Peristiwa ini terjadi awal masa reformasi 1998. Pada masa reformasi, Pancasila tetap menjadi dasar negara, tetapi diterapkan dengan lebih demokratis dan terbuka. Masyarakat diberikan kebebasan berpendapat, kebebasan pers lebih dihargai, dan pemerintah mulai melakukan perbaikan sistem ketatanegaraan melalui amandemen UUD 1945. Pelajaran yang dapat diambil dari perjuangan Pancasila adalah pentingnya menjaga kesatuan, menghargai perbedaan, serta memiliki semangat perjuangan dan cinta tanah air. Sekian dari saya Cynthia dari program studi Administrasi Negara. Terima kasih.